Kali ini kita akan membahas mengenai kemiskinan. Bagian dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat diperuntukkan bagi kelas 11 pada mata pelajaran sosiologi di SMA. Secara ringkas, kita akan membahas pengertian kemiskinan. Bagaimana mengukur kemiskinan, berapa angka kemiskinan, penyebab kemiskinan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta, serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Sedangkan kemiskinan adalah keadaan penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan perumahan untuk mempertahankan hidup minimum. Sementara menurut Wikipedia, kemiskinan adalah saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa dipahami dalam beberapa cara yang mencakup. Pertama, gambaran kekurangan materi seperti sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kedua, gambaran tentang tidak terpenuhinya kebutuhan sosial seperti keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi. Dan yang ketiga adalah kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai menurut ukuran wilayah tertentu. Bagaimana kita mengukur kemiskinan? Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu standar yang sama di seluruh dunia. Kategori miskin yaitu orang-orang yang tidak mampu mengkonsumsi kira-kira 2.000 sampai 2.500 kalori per hari. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut atau sangat miskin dengan pendapatan di bawah $1 Amerika Serikat per hari, dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2 Amerika Serikat per hari. Kemiskinan relatif memiliki standar yang berbeda-beda di tiap negara. Di negara maju, kaum tunawisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dapat dikatakan miskin. Sedangkan di negara berkembang, kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin atau kelompok orang-orang miskin. Bahkan, sebuah negara kadang-kadang dianggap miskin. Kemiskinan relatif menggunakan indeks kemiskinan multidimensi atau IKM. Ada 3 indikator yang digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan tersebut, yaitu yang pertama adalah kesehatan, pendidikan, dan yang ketiga adalah standar kualitas hidup. Berapa banyak angka kemiskinan? Menurut standar Bank Dunia, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan sangat miskin atau sekitar 1,1 miliar orang. Dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut miskin atau setara dengan 2,7 miliar orang pada tahun 2001. Bagaimana di Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22%. Persentase penduduk miskin tersebut setara dengan 24.970.000 orang. Apa yang menjadi penyebab kemiskinan? Kemiskinan banyak dihubungkan dengan beberapa hal diantaranya. Pertama, penyebab individual atau patologis, sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contohnya adalah penggunaan keuangan yang tidak mengukur pemasukan. Kedua, penyebab keluarga, seperti pendidikan keluarga. Bisa juga jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga. Ketiga, penyebab subbudaya atau subkultural. Contohnya adalah individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga. Keempat, penyebab agensi. Akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contohnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh pihak lain. Contoh lainnya juga adalah perbudakan. Sedangkan yang kelima, yaitu penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan? Beberapa hal yang dilakukan diantaranya, pertama, bantuan langsung kepada orang miskin seperti bantuan langsung tunai atau BLT. Kedua, bantuan terhadap keadaan individu seperti bantuan hukum, pendidikan, kerja sosial, dan pencarian kerja. Sedangkan yang ketiga,
Persiapan bagi yang lemah, diantaranya orang yang lanjut usia, kaum disabilitas, dan yang tidak memiliki skill, diberikan perawatan kesehatan atau diberikan pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usahanya secara mandiri. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita kali ini? Sangat mudah dipahami, bukan? Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.